Ini dia Baleno paling baru. Dia bukan cuma facelift, tapi beda secara keseluruhan, mulai dari bentuk bodinya, mesinnya, interiornya, sampai ke penambahan fitur-fitur lainnya. Dan dia ini dijual di harga 274 juta untuk varian Matic-nya. Yang berarti itu jauh lebih murah dibanding para pesaing-pesaingnya di kelas compact hatchback kayak Jazz, Yaris, bahkan Mazda 2 yang harganya udah jauh di atas 300 jutaan. Buat tahu detailnya, langsung simak aja mobil ini. Nah, yang paling kelihatan baru banget ada di bagian depannya. Karena emang secara keseluruhan, Suzuki menyebut desain barunya Baleno ini sebagai liquid flow design. Kelihatan banget ya di bagian depannya ini terpancar gitu bahasa desain terbarunya Baleno. Ini kayak misalkan di lampunya. Dia sekarang pakai 3 titik LED ini yang Suzuki sebut dengan 3-point signature LED. Nah, udah gitu di lampunya, dulu kan lampunya proyektor HID, sekarang tetap proyektor tapi bukan HID melainkan LED, dan dia udah auto headlamp plus juga ada guide me light-nya. Jadi kalau misalkan kita matiin mesin, kita tinggal mobilnya, ini lampunya masih akan menyala untuk menerangin ketika kita mau masuk ke rumah. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya. Sekilas ini udah langsung kelihatan loh, kalau misalkan atapnya ini emang jadi lebih pendek dibandingin sebelumnya. Jadi atapnya ini sekarang lebih rendah sekitar 25 mm dan ground clearance ya lebih tinggi sekitar 15 mm. Tapi secara panjang dia justru menyempit, lebih pendek sekitar 5 mm. Dan ini yang gue suka dari bagian sampingnya ada di window liningnya ini ya, yang dikasih aksen chrome nih. Ini bikin kelihatan mobilnya jadi elegan banget gitu ya. Dan ini atapnya yang turun tuh kelihatan banget ya di bagian, terutama di bagian baris keduanya nih. Dia jadi lebih pipih gitu. Nah, kalau di bagian velgnya dia sama dimensinya dengan sebelumnya, tetap di 16 inci tapi dia punya model yang beda. Dan ini lebih atraktif ya velgnya sekarang. Lanjut ke bagian belakang. Ini gue juga suka banget desain bagian belakang ya. Terutama karena dia mobilnya warna merah. Jadi ini lampu model barunya nih, yang sekarang ada penambahan di sisi dalamnya sini. Jadi kelihatan lebih menyatu gitu ya desainnya. Udah gitu di sini ada tambahan reflektor dan ini sensor parkirnya integrated, jadi kelihatan lebih clean gitu. Sekarang kita lihat di sini dia udah ada rear defoggernya, ada wiper belakang, high mount stop lamp, dan ini lampunya, positioning lampnya dia udah LED, lampu remnya juga LED, tapi sayang lampu seinnya kayak yang di bagian depan itu masih halogen, plus lampu mundurnya juga masih halogen. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, kita copot dulu ya nih tray-nya. Sebenarnya untuk bagasinya nggak spesial amat gitu ya. Ya dibilang luas enggak, dibilang sempit juga enggak gitu ya. Karena kalau dibanding Jazz ya jelas ini jauh lebih sempit. Cuma ini sayangnya ini bumpernya tinggi banget, jadi bikin bibir bagasinya ini terlalu tinggi dari tanah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkat barang yang berat gitu ya, ini pasti bakal susah banget karena dia harus tinggi ngangkatnya sampai memasukin ke bagasi. Dan bagasinya pun juga ini dalam banget loh. Sama untuk masukin barang maupun ngeluarin barang yang berat di sini juga susah gitu loh, karena nggak bisa digeser. Ini harus bener-bener diangkat. Tuh, ini jauh banget. Terus kalau mau ngeluasin bagasinya, ini bisa kita lipat ke depan. Formatnya 60-40. Nah, dia nggak bisa 100% rata sama lantai, tapi seenggaknya udah dapat ruang yang lumayan luas lah.
Oke, habis ini kita ngeliat ke bagian mesin. Nah, ini mesinnya, dia juga pakai mesin yang baru. Sebenarnya mesinnya nggak baru sih, karena dia sama dengan yang dipakai di R3. Kalau sebelumnya dia pakai kode mesin K14B, sekarang pakai K15B, yang artinya naik 100 cc. Yang tadinya 1400 cc sekarang jadi 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dan torsinya itu sekitar 138 Nm. Ini bagus ya, kap mesinnya udah ada peredamnya. Cuma ini kalau kalian perhatiin lebih detail, warna kap mesin yang bagian dalam sama rangkanya kok orange ya. Beda sama warna bodinya yang warna merah. Kayaknya ini demi ngehemat cat kali ya. Jadi dia kayaknya cuma satu layer aja ngecatnya, habis itu udah ditinggalin gitu. Jadi udahlah, kita langsung lihat ke bagian interiornya aja. Karena di situ banyak penambahan fitur-fitur. Aduh. Yuk. Nah, ini kuncinya kayak gini sekarang. Gue lupa sih yang sebelumnya kayak gini juga atau enggak. Tapi yang jelas sekarang udah ada fitur auto retract-nya. Jadi kalau misalnya kita kunci mobilnya, dia otomatis ngelipat spionnya. Cuma kalau kita buka emang nggak langsung kebuka spionnya. Jadi perlu kita ACC dulu di tombol start stop-nya. Dia udah keyless ya, sama kayak sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat di patch-nya ini nih, ada tulisan Maruti Suzuki India, yang berarti dia CBU dari India. Sama kayak Espresso yang baru diluncurkan juga. Jadi apa aja yang baru di dalam interiornya Baleno ini? Pertama dashboard full semuanya baru, mulai dari dashboardnya, audio, instrumen clusternya, setirnya. Ini setirnya sama kayak yang dipakai di R3, cuma di sini aksennya, kalau di R3 itu kan kayu, di sini aksennya kayak silver gitu. Terus joknya juga ini full baru karena dia sekarang joknya jauh lebih punya kontur gitu di bagian samping terutamanya ya. Jadi dia lebih bisa menyanggah badan dengan baik. Dan terakhir adalah fitur-fitur yang kita akan bahas satu persatu. Pertama, nah kalau kita lihat di bagian atas dashboardnya ya, sekarang dia udah punya head-up display yang bakal nampilin kayak kecepatan, tachometer, bahkan sampai ke konsumsi bahan bakar rata-rata. Dan ini head-up display-nya bisa kita setel mulai dari brightness-nya sampai ke ketinggiannya. Kita bisa atur dari samping sini. Ini kita bisa sesuaikan tergantung posisi mengendara kita. Setirnya selain baru, di sini juga ada fitur baru, yaitu cruise control yang sebelumnya nggak ada. Jadi di sini kita bisa aktifin cruise control dari setir. Di sini ada audio steering switch, dan di sini ada pengatur teleponi. Ada di bawah setir sini. Terus spion tengahnya juga sekarang udah auto dimming. Sebelumnya kan nggak ada ya. Jadi dia bisa meredupkan secara otomatis jika terdeteksi ada sinar dari belakang. Nah, terus di sini head unitnya, dia udah support Android Auto sama Apple CarPlay. Ya, Bluetooth udah pasti gitu ya. Cuma sayang bentuknya sih, karena agak kurang enak dilihat gitu. Ini dashboardnya udah keren gitu ya. Ada aksen silvernya, terus habis itu bentuk AC-nya gitu. Pas ngeliat ke bagian ini, apa namanya, head unitnya, kok kayaknya terlalu aftermarket gitu ya. Coba aja dia dibikin integrated gitu ya, jadi lebih kelihatan nyatu sama desain dashboardnya. Sayangnya di situ doang sih, dan ini juga layarnya masih terlalu kecil. Nah, terus di sini juga dia udah ada vanity mirror-nya, plus ada lampu yang akan nyala otomatis ketika ininya tutupnya dibuka. Nah, soal fitur keselamatannya juga bertambah nih, yang tadinya cuma ada 2 airbag, sekarang ada 6. 2 di depan, di bagian setir sama di bagian dashboard, terus habis itu di kursi kanan kiri sama di bagian curtain kanan kiri. Jadi total ada 6. Terus sekarang udah ada ESP juga atau traction control, dan ada hill hold assist, tapi cuma ada di varian yang matic-nya ya, karena ini kan manual. Kalau manual nggak ada. Habis ini kita langsung ke bagian belakang.
Oke, sekarang kita di baris kedua. Pertama kita ngomongin soal legroomnya ya. Oke, dari legroomnya sih ini lumayan luas ya. Bahkan ini juga kita masih bisa selonjorin kaki yang sampai sangat jauh karena ini kursi depannya cenderung tinggi. Cuma emang visibilitas ke depan kayaknya agak kehalang sama headrestnya nih yang cukup besar gitu ya. Nah, terus habis itu kalau dari segi joknya, kita ngomongin joknya. Ini joknya enak banget karena dia selain sekarang itu memiliki kontur yang lebih lebih tebal, dia juga jadi lebih empuk gitu dibanding sebelumnya. Ini bener-bener empuk banget dan ini bisa support sampai ke bagian ujung paha nih, jadi bikin kaki kita nggak ngegantung. Nah nih kelihatan kan. Nah udah gitu dia di sini headrestnya adjustable. Ini posisi paling atasnya, headrestnya juga empuk, ini enak banget dan dia masih tersisa ruang kepala cukup. Udah gitu ya sayang di sini belum ada armrestnya. Tapi seenggaknya udah dikasih seat belt 3 titik di ketiga penumpangnya. Dan di sini kita masih dapat AC juga. Nah, ini cuma emang nggak bisa di setel ya untuk suhunya. Kita cuma bisa setel ininya nih, fan-nya aja. Dan di sini dikasih 2 soket USB. Ini masih USB biasa ya, belum USB Type C. Tapi seenggaknya udah ada. Oh, ini yang bagian yang bagian kiri dia USB biasa, sedangkan yang kanan udah dikasih yang Type C. Ini keren ya. Di sini nggak ada tempat penyimpanan, adanya cuma di kiri doang. Terus kalau kita cobain di bagian tengah, ini malah lebih empuk lagi busanya. Jadi ini bahkan penumpang yang bagian tengah pun juga masih ngerasa nyaman. Ini ada tunnelnya di tengah, cuma dia nggak terlalu tinggi dan ini juga nggak terlalu ngalangin ya. Jadi masih oke lah ini buat 3 penumpang. Kalau menurut gua ini Baleno jadi pilihan yang paling masuk akal dibanding para pesaingnya kayak Jazz, Yaris, Mazda 2 karena dia punya harga yang paling murah. Dia cuma di 270 jutaan, sementara yang lawan-lawannya udah jauh di atas 300 juta. Tapi dengan mesin, fitur-fitur maupun kemewahan di dalamnya yang masih bisa bersaing dengan mereka-mereka itu semua. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3